An Abi Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wala dirah. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amr ibn Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'idin wa lahu turuqun yuqawi ba'duha ba'dha. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, namanya Sa'd bin Sinan, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara. Tidak boleh seseorang itu menyakiti dirinya dan tidak boleh juga menyakiti orang lain. Hadis ini dengan banyaknya jalan, walaupun sebagian para ulama melemahkannya, tapi banyaknya jalan menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menganggap hadis ini hasan, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Daruqutni dan yang lainnya. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat yang disebut dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya sedikit kata-katanya, ngomongnya itu singkat tetapi maknanya padat. Itulah salah satu kelebihan Rasul dibandingkan nabi-nabi yang lain. Jadi Nabi diberikan jawami'ul kalim. Kalau ngomong itu Rasul tidak kayak ibu, panjang tapi intinya sedikit, ngalor ngidul nggak jelas. Tapi Nabi SAW itu singkat kalau ngomong, tapi syarat makna, padat maknanya itu. Contohnya di sini, Nabi hanya menyebutkan dua kata saja, la darara wala dirara. Jangan darar dan jangan dirar. Apa itu darar? Apa itu dirar? Arti darar artinya membahayakan diri sendiri, dan dirar itu membahayakan orang lain. Agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan Islam kepada kalian, aku sempurnakan nikmat Islam untuk kalian, dan kuredho Islam sebagai agama kalian. Lah Islam ini karena agama yang sangat sempurna, paripurna, lengkap, tidak berhajat kepada yang lainnya, tegak di atas rahmat. Agama Islam ini tegak di atas rahmat, di atas kasih sayang. Makanya Nabi SAW difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebar rahmat. Lah salah satu rahmat yang diajarkan dalam Islam, kasih sayang diajarkan dalam Islam adalah la darara wala dirara. Tidak boleh menyakiti diri sendiri, apalagi menyakiti orang. Itu bentuk rahmat. Bahwa Islam ini dinur rahmah, agama yang penuh dengan rahmat, dan Nabi kita juga Nabi yang penuh dengan rahmat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaidah la darara
wala dirar, atau dalam kalimat kaidah yang lain ad-dararu yuzal, bahwa madarat itu harus dihilangkan. Pertama, la dirar, la darar. Darar itu artinya tidak boleh menyakiti diri sendiri. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu maqala, dia mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda kepadaku, shalli qa'imah fa illam tastati fa qa'ida fa illam tastati fa ala jambin. Salatlah berdiri, kalau tidak sanggup jangan maksa, duduk. Kalau tidak sanggup duduk jangan maksa, baring. Ya. Lihat bagaimana indahnya syariat Islam. Kalau orang lagi sakit, dia tidak sanggup berdiri karena akan memadaratkan dirinya. Kayak orang yang terkena asam urat, kakinya susah berdiri kan. Kalau berdiri kan sakit dia nahannya, akhirnya gak khusyuk kan. Karena nahan sakitnya dia. Atau baru saja mungkin kena beling kakinya. Baru saja kena beling, kemudian luka parah, pas pula di tengah-tengah telapak kakinya dia nggak bisa berdiri. Kalau dipaksa berdiri, dia tidak sholat, tidak akan khusyuk karena dia akan fokus kepada menahan sakit, bukan fokus kepada bacaan sholat tuh nantinya. Ya. Kan memadaratkan itu. Makanya Islam itu datang dengan membawa rahmat. Kalau tidak sanggup sholat berdiri karena tidak sanggup ada sesuatu, duduk kata Rasul. Kalau nggak duduk juga nggak bisa kata Nabi SAW, baring. Ya, bagaimana Islam itu menghilangkan kemadaratan. Jangan memadaratkan diri sendiri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh umpamanya, Nabi SAW mengatakan, idza kumtum ila salati faghsilu aydiyakum ila akhir. Apabila engkau hendak melaksanakan salat, maka wudulah. Faghsilu aydiyakum, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Cucilah wajah kalian dan kedua tangan kalian, isyarat kepada wudu di sini. Tetapi kemudian di ujung ayat Allah mengatakan apa? Fa illam tajidu ma'an fatayammam. Kalau tidak mendapatkan air, tayamum. Kenapa demikian? Supaya jangan darar, memadaratkan kepada diri sendiri. Sekarang kalau tidak ada air, Bu, ibu harus jalan kaki atau nyari ke sana kemari, kan madarat itu. Memadaratkan kepada sholatnya mungkin telat, atau kepada badannya kan itu. Atau mungkin ibu lagi demam. Ada air tapi demam. Dokter mengatakan jangan nyentuh air dulu. Kalau nyentuh air nanti akan menambah penyakit. Maka kalau tidak sanggup menggunakan air, supaya tidak memadaratkan, tayamum. Dan itu ya. Jadi Islam ini berusaha untuk menghilangkan madarat dari diri sendiri. Jangan sampai kita ini memadaratkan diri sendiri, hatta dalam masalah ibadah sekalipun. Sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Nabi SAW suatu ketika masuk ke dalam Masjid Nabawi. Fa idza hablun mamdudun baina sariyatain. Jadi Nabi SAW masuk ke Masjid Nabawi, tiba-tiba ada tali yang diikat antar tiang. Di sini tiang, di situ tiang, diikat talinya dari sini ke tiang situ. Nabi SAW bertanya, ma hadzal habl? Ini tali siapa, ngapain diikat-ikat di tiang ini? Kemudian qalu, para sahabat mengatakan, hadza hablun li Zainab. Oh, ini talinya Zainab wahai Rasul. Zainab yang ikat tali ini dari tiang ke tiang. Untuk apa Zainab mengikat tali itu? Coba bayangkan. Kemudian mereka mengatakan, Zainab ini dia adalah wanita yang rajin sholat malam. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Kalau dia sudah lelah karena kecapean berdiri
maka dia akan mengikat badannya di tali ini supaya nggak jatuh. Saking semangatnya sholat malam. Kalau sudah futur, sudah kecapean, kelelahan karena lamanya berdiri, supaya dia tidak jatuh, diikat pula di tali ini badannya. Sampai seperti itulah Zainab sholat malam. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, putuskan tali ini. Putuskan tali ini. Liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarqud. Kata Rasulullah, putuskan tali ini. Hendaklah orang sholat itu sekemampuannya. Kalau sudah tidak sanggup, tidur, kata Nabi. Ya, jangan maksa. Ya. Karena memaksakan dalam agama itu pasti mendatangkan madarat. Sementara Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak boleh seseorang itu membebani diri kecuali apa yang ia sanggup dilakukannya, kan? Allah tidak pernah membebani ibadah yang sampai memadaratkan orang. Kata Nabi SAW, seseorang itu sholat hendaklah sesuai dengan semangatnya. Kalau sudah malas, tidur, nggak usah dipaksa-paksa, nanti madarat. Imam madarat kepada sholatnya, dia ngantuk, akhirnya harusnya baca Fatihah, Allah pula dia baca. Ngantuk kan, nanti loncat-loncat ayatnya. Jadi dari sini menunjukkan bagaimana Islam itu mencegah jangan sampai timbul madarat kepada diri sendiri, apa saja. Makanya lihat, termasuk darurah al-khamsah, daruratuddin al-khamsah. Kenapa Islam ini didatangkan untuk manusia? Apa sih fungsinya? Kenapa ibu harus beragama? Kenapa harus memilih Islam? Di situ ada namanya daruratul khamsah. Karena Islam itu diberikan oleh Allah kepada kita untuk menjaga 5 perkara. Ya, kenapa harus beragama? Karena ada 5 perkara, Bu, yang ada dalam Islam. Apa? Pertama, Islam ini menjaga keyakinan agama supaya jangan sesat. Karena kalau seandainya kita tidak masuk ke dalam Islam, maka orang itu akan sekehendaknya nyari Tuhan, kan? Akhirnya akar disembah, batu disembah, pohon disembah, ya kan, sapi disembah, semua disembah. Nggak terjaga agamanya, kan? Keyakinan itu nggak terjaga. Dengan adanya Islam, keyakinan kita dijaga, diluruskan. Oh, yang disembah itu Allah, bukan sapi, bukan gajah, bukan ini, bukan itu. Dijaga untuk keyakinan kita. Yang kedua, hifdzu an-nafsi, supaya jiwa kita terjaga. Makanya dalam Islam orang yang membunuh dikisos, bunuh. Ya. Sebelum Nabi SAW menyebarkan Islam dari Mekah ke kota Madinah, orang-orang di kota Madinah itu yang dulunya disebut Yathrib itu biasa perang, bunuh-bunuhan itu biasa. Sebelum kedatangan Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Tapi setelah Nabi SAW datang ke Madinah menyebarkan Islam, mulai diterapkan hukum Islam. Siapa yang membunuh, dibunuh, kisos. Ketakutan akhirnya, tidak ada lagi orang berani bunuh-bunuhan. Terjagalah jiwa manusia dengan adanya kisos. Ya. Kemudian yang ketiga, hifdun nafsi, hifdun nasali. Kalau tadi yang kedua hifdun nafsi, jiwa terjaga. Kemudian yang ketiga hifdun nasli, Islam itu menjaga nasl. Nasl itu artinya keturunan. Tidak bisa punya anak nggak jelas suaminya. Nanti kalau tidak jelas suaminya, banyak nanti anak-anak nggak punya bapak. Maka dalam Islam harus nikah biar jelas keturunannya, dijaga keturunannya dalam Islam. Kalau tidak madarat nanti. Banyak orang yang berzina, banyak anak, nanti banyak zalim, dan begitu seterusnya. Nanti satu wanita 10 laki-laki, kan gak jelas bapaknya, kan? Maka dijaga nasabnya dalam Islam, harus jelas. Karena itu madarat kalau tidak dijaga. Kemudian yang keempat, hifdzul mal. Islam itu datang membawa menjaga harta-harta kita terjaga dalam Islam itu. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, harta kita terjaga, tidak boleh diambil sembarang. Ya, tidak boleh untuk dirampok gitu ya, nggak boleh, dicuri nggak boleh, kecuali kita ini diberi karena kerelaannya. Kalau dia tidak rela, nggak boleh kita ambil harta orang yang sudah masuk Islam.
Dan yang terakhir hifdzul aqli. Islam itu datang menjaga akal. Makanya kenapa diharamkan khamr, narkoba gitu ya, yang memabukkan diharamkan, karena nanti akalnya rusak. Lah kenapa kemudian Islam itu datang membawa keyakinan, membawa menjaga jiwa, menjaga nasab, menjaga akal, menjaga harta, itu semua dibangun di atas kaidah la dharara wala dirar, supaya jangan mendatangkan madarat. Ya, kalau seandainya harta kita tidak terjaga diambil orang kan madarat. Atau umpamanya harta itu kita hambur-hamburkan. Suami baru dapat duit, ya dia dihambur-hamburkan di luar. Madarat juga kan, madarat ke dalam dan madarat keluar. Jangan lagi cerita Bu, cerita yang lain. Badan ibu sendiri itu adalah milik Allah. Tidak bisa ibu main potong tangan sendiri. Tidak bisa ibu main minum racun biar mati, tidak boleh. Karena badan kita ini bukan milik kita. Badan kita mulai dari kepala, rambut sampai ke telapak kaki itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW sampai mengancam siapapun yang melakukan bunuh diri kan? Kata Nabi SAW, man qatala nafsan bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhallada fiha abada. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, menusuk-nusukkan mungkin dengan besi ke badannya, atau memotong tangannya supaya nadinya putus gitu kan, dengan pisau, maka besi itu kelak akan berada di tangannya dan akan digunakan untuk menikam-nikam perutnya sendiri dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Jadi di neraka itu dia akan disiksa sebagaimana dia matinya. Kalau dia bunuh dirinya dengan besi ya seperti itu. Di neraka jahanam dia akan melakukan hal yang sama. Ataupun kata Nabi SAW, wa man qatala nafsan bisammin fasammuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang bunuh diri dengan minum racun, maka kelak ia akan meminumnya sedikit demi sedikit dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan diri di atas gunung, maka dia akan dijatuhkan dari tempat yang tinggi di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Naudzubillah. Tentu kalimat kekal di dalamnya bukan berarti seperti kekalnya orang kafir, tidak. Jadi kalau dia muslim bunuh diri karena mungkin putus asa dengan ekonomi, putus asa dengan penyakit, akhirnya nggak tahan hidup, akhirnya mengakhiri hidup, kata Nabi SAW dia akan dikekalkan. Maksudnya dikekalkan di sini bukan kekal selamanya, tidak. Karena kalimat kekal itu ada dua. Ada yang dimaksud kekal selamanya, ada yang dimaksud saking lamanya sampai disebut kekal. Akhirnya akan dimasukkan ke surga juga, tapi dia akan lama di nerakanya, gitu maksudnya. Itu maksud di sini ya. Maksudnya kekal di sini artinya akan dilamakan itu nerakanya orang yang bunuh diri itu. Karena dia banyak melakukan dosa besar. Pertama, biasanya orang bunuh diri itu kebanyakan karena putus asa dari rahmat Allah biasanya. Ya kan, tidak terima dengan ekonomi, tidak terima dengan kesehatan, sakit terus bertahun-tahun gitu. Ada masalah ya dengan suaminya, dengan anaknya, stres, akhirnya ingin mati saja gitu. Diputus pacarnya, akhirnya bunuh diri gitu kan. Kan ada tuh. Ya, jadi di sini lihat bagaimana Islam sampai kemudian keras dalam hukuman orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena bunuh diri itu mendatangkan madarat kepada diri sendiri, kan menyakiti dirinya itu. Minum racun menyakiti dirinya. Ya, kemudian mengiris tangan kan sampai urat nadinya putus keluar darah, itu kan menyakiti diri sendiri. Badan itu bukan milik kita, nggak boleh kita sakiti. Badan ini milik Allah. Karena badan ini mutlak milik Allah, maka tidak berhak orang itu menyakiti dirinya sendiri, nggak boleh. Karena Islam itu dibangun di atas la dharar, tidak boleh menyakiti diri sendiri, tidak boleh mendatangkan madarat kepada diri sendiri. Lihat bagaimana indahnya Islam ya. Kemudian wala dirah, bukan hanya tidak boleh menyakiti diri sendiri, tidak boleh juga menyakiti orang.
tidak boleh mendatangkan madarat kepada orang. Sampai ada sebuah kisah yang bisa kita petik ya pelajarannya. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Samurah bin Jundub. Seorang sahabat nih, Samurah bin Jundub. Jadi Samurah ini dia memiliki satu batang pohon kurma di kebun orang. Entah karena mungkin dia jual kebunnya tapi pohonnya tidak dijual. Ya, nggak apa-apa ini kebun saya jual, tapi yang satu pohon mangga ini biarkan ini milik saya sampai mati bapaknya. Ya. Atau mungkin karena warisan lah gitu ya. Jadi mungkin waktu tanah ini milik bapaknya, dia tanam mangga, dia yang nanam mangga. Ya, rupanya setelah bapaknya meninggal warisannya ke kakaknya gitu atau ke adiknya, tapi mangga itu yang nanam orang lain. Ya, sehingga bukan hak dia. Jadi karena setiap hari sementara yang punya kebun itu rumahnya di situ. Ya, pohon kurmanya juga di samping rumahnya. Jadi setiap hari masuk kebunnya, akhirnya akan terganggu tuh yang punya kebun tuh. Ya, setiap kurmanya panen, diambil masuk ke kebunnya, dirawat. Jadi akhirnya terganggulah sahabat yang dalam kebun ini. Datanglah kemudian kepada pemiliknya siapa? Samurah bin Jundub ini. Jadi orang Ansor ini mengatakan kepada Samurah bin Jundub, ya Samurah, engkau ini sudah menyakiti kami di sini. Kamu bolak-balik ke kebun, ini kan kebunku. Kamu cuma punya satu pokok kurma. Bolak-balik ke kebunku, akhirnya mengganggu saya, anak saya, keluarga saya. Sudahlah, jual saja pokok kurmamu ini. Kata Samurah, tidak mau. Ya. Kalau tidak mau dijual ya pindahkan saja. Nggak mau juga. Nah, ini gimana nih? Dijual tak mau, dipindah pun tak mau. Maunya apa ini kan? Akhirnya dilaporkanlah kepada Nabi jadinya. Ya. Orang Ansor ini ngelapor kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul memanggil Samurah ini. Samurah, sebaiknya kau hibahkan sajalah. Rasul merayu gitu ya. Kasihkan saja, hadiahkan sajalah pokok kurma itu ke orang ini. Kata Samurah, tidak mau. Kalau begitu jual sama dia. Nggak mau juga. Kalau begitu pindahkan. Tak mau juga. Oh, ini cari masalah ya. Dikasih nggak mau, dijual tak mau, suruh pindah pun tak mau. Maka Rasul, innaka rajulun mudhar. Kau ini memang mau menyakiti orang aja hidupnya, kata Rasul. Ya. Orang sepertimu ini mau menyakiti orang. Maka Rasul mengatakan, sini kamu sahabat Ansar. Ya. Dia tidak mau menghadiahkan kepadamu, dia tidak mau menjual kepadamu, mindah pun tak mau. Kalau gitu kau cabut, kau buang tuh pohon kurma. Sama Nabi. Bayangkan, akhirnya Rasul mengatakan, cabut saja pohon kurma itu, campakkan terserah di mana. Kemudian Rasul menghadap Samurah, innaka rajulun mudhar. Kau ini hanya nak menyakiti orang aja. Lihat bagaimana Nabi SAW itu kan sudah persuasif, artinya sudah berusaha cari yang terbaik kan, karena bagaimanapun dia seorang nabi, seorang rasul, seorang hakim ya. Makanya Rasul mau mencari yang terbaik, karena ini kan bolak-balik ke kebun orang, ganggu jadinya kan. Makanya Rasul pengen yang terbaik. Coba bayangkan, kasih 3 pilihan sama Nabi, suruh dihadiahkan, tak mau juga kan, itu disuruh dijual, kalau mama dihadiahkan rugi umpamanya kan, ya dijual kan dapat untung dia, jadi nggak rugi kali. Atau dipindahkan ke kebun dia. Nah, kurang apa itu bijaknya Nabi SAW juga. Tapi kemudian Samurah bin Jundub tak mau pula gitu. Makanya kemudian Rasul mengatakan kepada orang Ansor, ini Samurah ini udah gak beres, cabut aja lah, campakkan aja lah pohon kurma itu. Lihat bagaimana Islam mengajarkan la dhirar, jangan menyakiti orang. Ini menyakiti orang ya. Pemanya ibu bertetangga nih, ibu bertetangga, tong sampahnya punya tetangga sebelah. Nah, ibu selalu nitip sampah ke sebelah gitu. Ya kalau sampah kering mungkin enak, sekali sampah basah bau busuk lagi kan. Enak di ibu atau enak di tetangga tuh? Enak di ibu lah. Dia depan dia ininya kan, tong sampahnya, kalau masuk dia dulu yang nyium. Ibu yang punya sampah, dia pula yang nyium baunya. Jangan kasih madarat orang. Ini sama dengan kejadian Samurah bin Jundub jadinya kan. Termasuk meletakkan parkir depan rumah. Nah, ini kan hati-hati ya. Jangan masuk dalam kaidah la dhirar, membahayakan orang atau merugikan orang.
atau menyakiti orang. Tapi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat contoh yang lain. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudaru walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik. Tidak boleh seorang ibu menyakiti anaknya, tidak boleh juga seorang ayah menyakiti anaknya. Maksudnya apa? Terkadang ada suami istri itu bercerai, Bu. Suami istri bercerai, akhirnya rebutan anak. Ya, rebutan anak, gara-gara rebutan anak. Akhirnya kemudian istrinya sampai mendoktrin anak-anaknya, oh bapakmu itu orang jahat, karena kalau bisa dibencikan kemudian anak ini ke bapaknya. Kemudian bapaknya kalau ketemu anaknya sama juga, ibumu itu nggak beres. Yang rugi siapa? Kan anaknya nih. Anaknya masih kecil didoktrin dengan perkara-perkara, suruh didendamkan dengan ibunya atau didendamkan dengan bapaknya kan. Maka kemudian Allah mengatakan la tudharu, jangan bawa madarat seorang ibu kepada anaknya. Begitu juga jangan bawa madarat bapak kepada anaknya. Kalau sudah cerai baik-baik saja lah kan gitu. Gimana bicarakan anak itu? Apakah ikut bapaknya atau ikut emaknya kan begitu? Kalau tidak bisa ke mahkamah. Nanti kan pengadilan nanti akan memutuskan dia berhak ikut siapa kan gitu. Apakah ikut ibunya, apakah ikut bapaknya? Kalau memang ikut ibunya, maka bapaknya tetap harus bertanggung jawab dengan anaknya, karena tidak ada mantan anak. Kalau mantan istri ada, kalau mantan anak nggak ada. Berarti walaupun anak itu tidak ikut bapaknya, 100% tanggung jawab bapaknya. Ya, sebagaimana ketika dia masih bersama istrinya, dia memberikan nafkah begitu kepada anaknya, maka ketika cerai pun dia harus tanggung jawab, karena pisahnya suami istri itu hanya bicara soal putusnya akad nikah, itu saja, nggak lebih dari itu. Ya, hanya putus akad saja kan. Kalau orang bercerai kan hanya putus akad saja, nggak lebih daripada itu. Ya, terkadang gara-gara perceraian akhirnya musuh-musuhan tuh. Maka tirulah seorang sahabat ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lupa namanya sahabat ini. Sahabat ini tukang kawin juga. Ada juga sahabat yang tukang kawin, istrinya sampai 15. Kawin cerai gitu ya. Sampai 15 tuh. Ya, saya lupa sahabatnya. Tetapi semua rukun. Tidak ada dendam, walaupun habis cerai nggak ada dendam. Jadi apabila datang ke walimah, ya, istri-istrinya pun datang, mantan-mantan istrinya datang. Itu kalau selesai walimah nanti mantan-mantan istrinya berjejer. Ya, kemudian sahabat ini keluar didoakan, marhaban wahai mantan suamiku, marhaban. Nggak ada dendam itu, bayangkan. Karena di kalangan sahabat cerai itu biasa, bukan apa-apa. Ya memang nggak jodoh selesai kan gitu ya. Bukan perkara besar kayak kita ini. Goro-goro cerai sampai kemudian ribut satu kampung gitu ya. Kemudian bencinya 7 turunan, nengok wajahnya saja mau muntah. Subhanallah ya kan. Nggak begitu ya. Jangan kasih madarat, kau sudah selesai kan cuma putus akadnya saja, apa masalahnya? Baik-baikan saja kan gitu. Anggaplah nggak ada masalah. Pernah dia jadi istri saya atau pernah dia mantan suami saya, sudah sebatas itu saja. Jangan mudah dibesar-besarkan. Sebab sudah jadi orang lain. Kalau ibu menggibah seperti menggibah orang lain jadinya kan, dosa jadinya. Jadi Islam itu sampai mengatur urusan itu supaya jangan ada dharar, jangan ada dirar. Jangan membahayakan diri sendiri atau orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Begitulah indahnya Islam. Islam itu indah. Ya. Bahkan dalam perceraian juga Allah mengatakan, "Idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah." Apabila kalian hendak menceraikan istri-istri kalian, kemudian sudah sampai waktunya, faamsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Kalau engkau tidak suka dengan pasanganmu, ceraikan dengan baik atau tahan dengan baik, artinya lanjutkan rumah tangganya tapi perbaiki. Kalau sudah tidak suka, ceraikan, jangan digantung ya. Banyak suami-suami yang su'ul akhlak, buruk akhlaknya itu sengaja digantung istrinya, nggak dinafkahi, ya nggak diceraikan, kan kasihan itu ya. Banyak istri-istri itu yang akhirnya kemudian
Dia sudah nggak akur lagi dengan suaminya. Suaminya tak pergi kemana. Tapi tidak mau diceraikan juga. Tapi tidak mau hidup serumah, tidak mau ngasih nafkah kan? Kan ada tuh suami yang kayak gitu-gitu. Islam melarang, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'amsikuhunna bil ma'ruf au sarrihuhunna bil ma'ruf. Kalau engkau mau jadi suami dia, jadilah suami yang baik, perbaiki rumah tanggamu. Kalau menceraikan, ceraikan dengan baik, jangan digantung seperti itu, maksudnya gitu. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Islam itu tidak mendatangkan madarat kepada siapapun. Itulah rahmatnya Islam di sini. La dharara wa la dirar. Makanya kenapa kemudian Islam itu dibangun di atas mahabbah, kecintaan. Sampai Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang muslim sampai dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mampu mencintai dirinya sendiri. Islam itu dibangun di atas cinta, bukan di atas madarat, menyakiti orang. Makanya Rasul kenapa sampai mengatakan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang dikatakan muslim itu kalau muslim yang lain selamat dari lisan dan tangan. Sampai-sampai kata Rasulullah, orang yang masih merugikan orang, menyakiti orang, membahayakan orang itu sampai sholat sunnahnya ditolak, puasa sunnahnya ditolak, sedekahnya ditolak, bahkan amal-amal sunnah yang lainnya tidak diterima di hadapan Allah. Dalam Adabil Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis. Imam Bukhari menukilkan sebuah hadis Nabi SAW tentang seorang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang wanita yang rajin sholat malam, kan? Rajin puasa sunnah, rajin sedekah, rajin ibadah, tapi rajin pula lisannya menyakiti tetangganya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Wanita itu tidak ada kebaikannya, bahkan dia tergolong penduduk neraka. Padahal dia ahli sholat malam, padahal dia ahli puasa sunnah, padahal dia ahli sedekah, padahal dia ahli kebajikan dan kebaikan, tapi lisannya ahli juga menyakiti tetangganya, kan? Kata Rasulullah, itu ibadah-ibadahnya tertolak tuh. Dia bukan orang baik itu. Kenapa? Karena masih melakukan kemadharatan kepada orang. Sementara Rasul mengatakan la dharara wa la dirar. Ya. Lihat bagaimana kaidah ini kecil tapi kok dibentangkan kemana-mana. Makanya kenapa Rasul melarang orang itu untuk menjaga lisan, kan? Supaya jangan ada madarat, kan? Kata Rasulullah, kul khairan au liyasmut. Katakan yang santun kalau tidak bisa diam. Karena takut mendatangkan madarat. Baik madarat kepada kita yang ngomong atau madarat kepada orang lain yang kita ajak ngomong. Betapa banyak gara-gara lisan akhirnya dia tersinggung, kena kita dibunuh dia, ditampar dia, ya kan? Karena ada orang yang kalau tutup ngomong gitu ibu ya, mungkin dia nggak terima, main hantam aja, main pukul aja. Akhirnya gara-gara lisan kita pula bawa madarat, dipukul oleh orang, boleh jadi sampai dibunuh sama orang gitu ya. Lah Islam itu betul-betul indah, tidak mendatangkan madarat baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Makanya Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW bersabda, man kana indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaihi, rawahul Bukhari. Kata Rasul, barang siapa yang masih memiliki perbuatan zalim kepada saudaranya, entah mengambil haknya, menyakiti dengan lisannya, mungkin mencacinya, merendahkannya, menggibahnya, namimah dan begitu seterusnya gitu ya, maka mintalah kehalalannya. Minta maaf, afwan saya sudah gibah ya ukhti, afwan saya sudah nyakiti afwan saya sudah merendahkan dan begitu seterusnya. Minta di dunia sebelum nanti dinar dan dirham tidak ada manfaat lagi pada hari kiamat. Kalau memang dia punya amalan soleh, maka akan diambil pahalanya. Kalau dia tidak punya amal soleh, maka dosa orang lain akan ditanggung. Maka sebelum itu terjadi, maka la dharara wa la dirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membawa bahaya kepada orang lain.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib, dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Ya. Yang pertama, secara khulasah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'ul kalim. Tadi saya sudah katakan Nabi diberikan jawami'ul kalim, dan itu mukjizat khusus yang tidak diberikan kepada para nabi kecuali kepada Nabi SAW. Jawami'ul kalim, orangnya ucapannya pendek, singkat, namun syarat makna dan tajam. Kemudian yang kedua, anna min balaghatil kalam, di sini ada al-ijaz, termasuk balaghahnya sebuah kata-kata gitu ya. Jadi kefasihan orang berkata-kata itu, dia mampu menyingkat sesuatu yang panjang jadi pendek. Jadi ibu kalau perlu kepada tetangga, ya ucapkan seperlunya saja. Ibu mau apa nih ke tetangga ini, mau menyampaikan sesuatu atau mau perlu sesuatu, ya itu sajalah yang diumumkan. Ini enggak bu, ya niatnya itu mau menyampaikan pesan orang, mungkin 2 detik 3 detik sanggup, tapi keenakan kemudian akhirnya ngobrolin orang. Anda tuh selesai nyampein orang itu, pesan orang, ngobrolin orang jadinya kan. Jadi nggak seperti itu. Kalau kita ngomong itu sekedarnya saja lah, apa yang kita pesankan itu disampaikan, habis itu kalaupun harus ngomong ambil yang bermanfaat, kalau tidak udahlah, kita hanya menyampaikan pesan saja. Kalaupun harus ngobrol, obrolkan yang tidak ada dosa di dalamnya. Kemudian yang nomor 3 di sini, tahrim az-zirar bil qauli awil fi'li aw bitarki. Haram hukumnya zirar, membahayakan orang, memadaratkan orang dengan ucapan seperti menyakiti, menggibah gitu ya, merendahkan, mencaci, memaki dan yang semacamnya, mengancam, au al-fi'li, ataupun perbuatan, naruh sampah sembarang gitu. Ibu punya peliharaan pohon mangga, pohon apa gitu ya, memang sih di tanah ibu, betul, di depan rumah mangganya, tapi sampahnya kena angin, tahu-tahu ada di depan rumah orang. Itu sampah pohon mangga siapa itu? Pohon mangga kita, ambil walaupun depan rumah orang. Ya kan kita yang punya pohonnya kan, masa kita yang punya pohon orang yang nyapu, enak kali ya. Jadi nggak apa-apa, oh ini gara-gara mangga saya nih nggak bisa ini. Kalau nampak bu, kalau pohon ini kedepannya makin memadaratkan, membahayakan, pangkas saja. Karena madarat itu harus dihilangkan. Ini bahaya nih, lama-lama nih kalau pohon ini besar ini nanti tidak hanya ke tetangganya, nggak bisa nih. Nah, langsung gitu, maksudnya cerdas gitu ya. Jangan datang madaratnya baru kemudian bertengkar kemudian dipatahkan, nggak gitu Islam itu. Islam itu harus mencegah madarat sebelum datangnya, setelah datangnya, ya. Dan juga Islam itu mengobati madarat itu sendiri. Sebelum datangnya sudah harus dicegah tuh. Ini pohon ini kalau sudah besar nih bahaya nih, nah, potong aja lah, nah gitu ya. Kan belum terjadi, tetapi akan terjadi itu, karena ibu sudah tahu nih prediksinya ke sana tuh. Hilangkan, walaupun belum terjadi, apalagi sudah terjadi. Ya, karena Islam itu tidak boleh mendatangkan madarat. Au bitarki, ataupun dengan cara meninggalkan. Tiba-tiba saja ibu tidak mau ngomong, nggak ada sebabnya. Ya, tahu-tahu nggak mau ngomong saja pokoknya. Ya orang kan curiga, ada apa dengan saya, kenapa dia kok kayak gitu ya. Kan harus ada alasan. Orang tidak bicara meninggalkan orang kan kenapa? Boleh jadi mungkin dia jahat, kita tinggalkan gitu ya. Boleh jadi dia kurang akhlak, kita tinggalkan, kita cari yang baik. Harus jelas, ini tanpa ada sebab main tinggalkan saja kan. Nah, itu kan penasaran dong, ada apa dengan saya, nanti hatinya tersiksa, jangan-jangan saya ada salah, padahal sebenarnya tidak ada gitu. Dan ini juga perlu manajemen hati sebenarnya, karena terkadang bu, perkara-perkara rumah itu terkadang tetangga yang kena rempet tuh. Tetangga punya nggak salah, ibu ada masalah dengan suami, kena pula tetangga akhirnya. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian juga yang selanjutnya adalah tahrim adz-dharar, tahrimudz dharari wadh-dhirari bil udwan 'alal ghairi bin nafsi awil mali awil irdi mubasyaratan au tasabbuban. Haram hukumnya mendatangkan madarat kepada diri sendiri atau madarat kepada orang lain, baik dengan cara al-udwan,
adanya permusuhan dengan orang lain, ya, baik mengenai jiwa, harta, kehormatan secara langsung atau menjadi penyebab orang mendapatkan madarat. Biasanya kalau secara langsung tidaklah, kebanyakan ibu-ibu itu jadi sebab. Contoh, ada orang yang datang, kawan ibu curhat ke ibu soal rumah tangganya, ya, soal rumah tangganya. Kadang-kadang ibu ini nggak tahu ya, asal ngomong saja, sudahlah cerai saja. Laki-laki banyak kok, kan itu. Dia nggak melihat maslahatnya, dia nggak tahu masalahnya apa, hanya satu kuping aja dari istrinya. Kan ibu belum pernah dengar dari suaminya kan. Dengar satu kuping aja udah main jawab itu. Aduh, suami Anti ini memang nggak pantas sama Anti. Ya, baru satu kuping udah main fatwa gitu ya. Itu kan penyebab madarat namanya. Jangan, ya, jangan jadi penyebab gitu. Kemudian juga tahrimudz dzarari biman'il huquq, ya. Haramnya mendatangkan madarat kepada orang lain terkadang dengan cara mencegah hak yang harus diberikan. Seperti suami tidak bertanggung jawab kepada istri, tidak ngasih nafkah lahir, ya kan, nggak pernah dikirim, nggak pernah kerja, nganggur gitu. Kadang-kadang istrinya pula yang kerja. Nah, seperti itu juga. Atau mungkin juga suami udah capek-capek kerja gitu kan, ya, tapi istri tak paham juga dengan suaminya. Harusnya, oh ini suami capek nih, nah, ini perlulah saya walaupun tak pandai urut pun, saya coba-coba diurut lah. Ini ndak beli jamu, minum aja bang, nanti hilang tuh capeknya. Jadi kadang-kadang istri nggak tahu diri itu kan, udah suaminya capek, lelah, nampaklah lelahnya itu. Tidak, biasa saja, nggak berusaha supaya menyenangkan hatinya. Itu memadaratkan suami namanya. Kemudian juga di sini wujubu izalatil dharari, wajib wajib hukumnya menghilangkan madarat, itu wajib hukumnya. Jadi bukan sunnah, wajib. Ya, nggak boleh madarat itu ada, terutama kepada orang lain. Kemudian juga tahrimu ma yadurru bihil insan nafsahu aw malahu aw irdahu, haram hukumnya apa-apa yang memadaratkan manusia, mungkin mengancam jiwanya, mengancam hartanya ataupun kehormatannya. Kemudian al-farqu bainadz dharar wa dhirar, perbedaan antara dharar dan dhirar. Sekali lagi, kalau dharar menyakiti diri sendiri, kalau dhirar artinya menyakiti orang lain. Dan di sini menunjukkan bahwa agama ini adalah dinu as-salamati. Agama ini adalah agama keselamatan. Islam itu agama selamat. Ya, jadi tidak boleh menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri, karena agama itu dinus salam, agama keselamatan. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wallahu alam. Inilah hadis ke-32. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya.